Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami semuanya, anak-anak-Mu pada hari ini. Kami semua akan belajar ya Tuhan. Tambahkanlah semangat belajar kepada kami semua. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Agar apa yang kami pelajari hari ini menjadikan pengalaman bagi hidup kami. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, semangat ya. Tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Ingat 3M, yaitu mencuci tangan, memakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Agar kalian semuanya tetap sehat ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini masih dari tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Kemudian subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak, 1, kalian semua dapat memahami penggunaan huruf kapital pada kalimat ya. Kemudian yang kedua, dapat membuat hiasan anak ayam dari kertas lipat yang tersusun dari bangun datar, lingkaran, dan segitiga. Kemudian yang ketiga, dapat memahami arti kata dalam tembang dolanan ya. Mari kita mulai belajar anak-anak. Anak-anak masih ingat penggunaan huruf kapital ya? Bagus ya. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama hari, nama kota ya, nama jalan dan sebagainya. Ini Bu Guru memberikan contoh ya, dari kisah cerita tentang kera dan ayam yang tersesat di dalam hutan ya anak-anak ya. Nah, ini contoh penggunaan huruf kapitalnya pada kalimat. Yang pertama, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Nah, penggunaan huruf besar di awal kalimat itu ada tanda petiknya ya. Kemudian jangan lupa tanda titik di akhir kalimat. Contoh yang kedua, kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja, katanya. Nah, contoh yang kedua, penulisan kera di awal kalimat itu harus huruf besar atau huruf kapital ya. Kemudian setelah tanda petik itu harus huruf besar, kata bagaimana ya. Itu ada tanda petik di belakang tanda tanya. Bagaimana huruf besar ya. Kemudian contoh yang ketiga, kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera ya. Awal kalimat kata kera itu huruf besar. Setelah tanda petik kata mana jalan keluarnya, kata mana itu ditulis dengan huruf kapital ya. Setelah itu, setelah tanda tanya, ini masih dalam tanda petik, kata mungkin itu ditulis dengan huruf besar ya. Nah, anak-anak, ini adalah penggunaan untuk penulisan huruf besar ya. Nanti di halaman 162-163 itu ada soal, nanti anak-anak dikerjakan di situ ya. Di mana letak kesalahan penulisan huruf besarnya ya. Kemudian masih ingatkah kamu dengan dongeng kisah kera dan ayam? Nanti anak-anak baca ya kisah kera dan ayam.
Gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan. Perhatikan gambar hiasan berikut ya. Anak-anak, itu ada gambar ayam, induk ayam bersama anak-anaknya ya. Nanti kalian kerjakan, itu tugas untuk hari ini anak-anak ya. Hiasan anak ayam. Ada bahannya, ada alatnya, dan langkah kerjanya. Nanti anak-anak mengikuti petunjuknya yang ada di situ ya. Nah, kita beralih. Kita lanjut untuk bahasa daerah ya. Anak-anak dapat memahami arti kata dalam tembang dolanan ya. Ini ada contoh tembang dolanan yang berjudul Paman Tani. Paman tani utun, den emut ojo age-age nyebar, srantekno den sabar, yen udan tumurun, sebaren den gupuh mesti babar, becik banget tukulane, becik banget tukulane, becik banget tukulane. Nah, ini contoh tembang dolanan ya anak-anak ya. Kemudian ada kata-kata yang di dalam tembang dolanan yang berjudul Paman Tani tadi, yaitu coba perhatikan anak-anak ya. Contohnya itu ada tembung, ada tegese, ada bahasa Indonesia. Contohnya utun, tembung utun, tegese telaten temenan. Bahasa Indonesianya sungguh-sungguh ya. Kemudian contoh nomor 1, den, itu tegese di, bahasa Indonesianya juga di. Nomor 2, emut, emut itu tegese eling, bahasa Indonesianya eling itu ingat. Yang ketiga age-age, tegese cepet-cepet, bahasa Indonesianya segera. Yang keempat nyebar, tegese itu nandur, bahasa Indonesianya menanam. Yang kelima srantekno, itu tegese entenono ya, bahasa Indonesianya tunggu. Kemudian nomor 6 tumurun, tegese teko, bahasa Indonesianya teko itu tiba. Kemudian sebaren, sebaren itu tegese nanduro, bahasa Indonesianya tanamlah. Yang nomor 8 gupuh, tegese cepet-cepet, bahasa Indonesianya cepat-cepat. Kemudian nomor 9 babar, tegese tukul, bahasa Indonesianya tumbuh. Nomor 10 tukulane, tegese tukulane, bahasa Indonesianya tumbuhnya ya. Nah anak-anak, itu tadi Bu Guru sudah berikan materi pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Yang pertama tadi penggunaan huruf kapital atau huruf besar pada kalimat. Kemudian yang kedua tadi ada keterampilan ya, itu membuat hiasan anak ayam dari kertas lipat ya anak-anak. Ada bahan, alat, dan langkah kerjanya. Kemudian yang ketiga ini tadi memahami arti kata dalam tembang dolanan ya. Nah anak-anak, tugas kalian hari ini adalah SPDP itu dari paket halaman 164 sampai 165, membuat hiasan anak ayam dari kertas lipat ya. Itu ada langkah-langkahnya, nanti ditempel di buku gambar. Anak ayamnya boleh lebih dari 1, terus kemudian nanti diberi hiasan ya anak-anak, kemudian difoto dan dikirim ke GC ya. Tugas yang kedua adalah bahasa daerah dari paket halaman 163 sampai 164, dikerjakan di buku tulis bahasa daerah. Soalnya ditulis ya. Nanti jawabannya anak-anak boleh lihat pada bacaan tembang dolanan ya.
Kemudian yang disebutkan Bu Guru tadi, arti dari kata yang ada di dalam tembang dolanan yang yaitu paman tani ya. Nah, anak-anak, itu tadi tugas kalian ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyertai kami, anak-anak-Mu yang hari ini belajar. Semoga apa yang kami dapatkan dari pembelajaran hari ini membuat pengalaman kami semakin banyak. Ya Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat-Mu, berkatilah kami semua anak-anak-Mu, berikanlah kami kesehatan yang baik ya Tuhan, juga orang tua kami, dan cukupkan rezeki orang tua kami. Terima kasih Tuhan, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa. Tuhan selalu memberkati kalian semua. Amin.